Tes. Saya manggilnya siapa enaknya? Halo, halo, halo. Ya Nah, udah kedengeran saya sekarang. biasa dipanggil Jo. Manggilnya siapa? Jo, Jo. Jo, oh Pak Jo ya, Pak Jo ya. Oke, Pak Jo ya. Anda mediator saya dengan kelas ya. Jadi info-info melalui Anda. Link Gmeet, kemudian kalau ada tugas-tugas semua melalui Anda ya. Infonya, bukan Anda yang ngumpulin, tetap di masing-masing. Oke, baik. Malam ini saya mau menyampaikan cara perkuliahan mata kuliah saya dijalankan. Ya, mata kuliah saya adalah paradigma metode penelitian komunikasi. Ya, mata kuliah ini akan mulai jam 18.30 sampai selesai. Jimit saya akan berhenti 1 jam setelah dimulai. Dan nanti kalau tiba-tiba mati itu berarti saya masih memanjangin ya. Jadi nanti akan mati, ada peringatan, saya nanti bilang ke Anda. Izin, Nanti 5 menit kemudian masuk lagi. Jadi linknya saya kirim lagi ke Pak Jo. izin Jadi Ibu. link mulai saya kirim ke Pak Jo, link nyambung saya kirim ke Pak Jo. Ya, Izin Ibu. Untuk link link Jimit, nyambung. saya bisa Gimana? untuk link Jimit saya bisa berikan yang unlimited Ibu. Nggak usah, jangan pakai saya aja. Oh, Jadi jangan pakai mahasiswa, pakai punya saya. Yang kemarin juga mahasiswa nawarin, tapi nggak, pakai punya saya aja. Nggak apa-apa kalau keputus kan kita break 5 menit lumayan kan. baik. Ya, jadi break, nanti masuk lagi. Itu gayanya saya, biarin aja ya. Terima kasih ya Pak Jo ya, tapi nggak usah, biarin aja. Saya nanti keputus 1 jam, nanti sambung lagi. Biar seru aja, kan break juga 5 menit gitu. Nanti masuk lagi ya. Oke, ini baru berapa orang nih? Oke, itu hal-hal yang untuk link kita. Lalu bagaimana cara penyampaian materinya? Saya tidak akan menampilkan PPT, saya tidak akan menjelaskan definisi, saya tidak akan uh, secara detail memberikan ini loh, ini. Nah, lalu siapa yang melakukan itu? Yang melakukan adalah mahasiswa. Nanti misalnya paradigma konstruktivis itu apa? Tidak dari saya penjelasannya. Mahasiswa sendiri yang menyampaikan, nanti saya bikin listnya siapa yang menyampaikan ini, siapa yang menyampaikan ini untuk sesi depan. Sesi ini saya akan menyampaikan istilah dan konsep-konsepnya, tapi tidak pakai penjelasan. Bahwa di penelitian ini, bahwa di mata kuliah ini akan dibahas ini, isinya ini, secara ringkas, lalu nanti definisinya, uraiannya, mahasiswa yang menyampaikan di sesi berikut. Siapa dia? Saya nanti kasih list, kasih namanya. Di antara Anda kalau mau untuk tukeran silakan. Atau Anda mau bikin rombak lagi nama yang dari saya, terserah. Tapi ngapain, emang ada waktu gitu. Udah, Anda tinggal jalanin aja. Oh, gue disuruh konsep ini nih, gue disuruh populasi. Gue didapat tugas untuk teknik sampling. Apa saja teknik samplingnya. Oh, random, non random. Terus saya suruh teknik analisis data. Saya dapat suruh jelasin teknik pengumpulan data. Ya, ini kenapa, Pak? Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, nanti ada validitas, ada reliabilitas. Ini yang saya ngomongin kuantitatif ya. Nanti saya masuk ke materi ya. Jadi penjelasannya, uraiannya akan Anda sampaikan. Malam ini saya kasih istilahnya. Jadi Anda nggak perlu bertanya, Bu itu apa Bu? Sesi depan Anda yang menyampaikan. Materinya dari mana? Materinya dari mana aja boleh. Anda mau tanya chat GPT, tanya di sana. Anda mau tanya sama AI, tanya ya. Cuman kan walaupun begitu kan Anda mesti mengedit juga, mesti memilih. Satu, karena mahasiswanya 45, nanti nyampainya nggak usah panjang-panjang. Pendek aja. Jadi nanti saya detailkan, kalau dulu 22 satu orang tuh bisa agak banyak. Nah ini kan 45. 45 nanti bisa aja cuma satu. Ya gue disuruh teknik sampling proporsif nih. Ya bilangin aja proporsif adalah gini gitu loh. Anda. Ya, jadi bisa bisa lebih satu-satu dan ringkas, nggak usah panjang-panjang. Mungkin nanti pertanyaan yang sama diajukan kepada mahasiswa yang sama, misalnya apa itu penelitian kuantitatif, bisa 5 orang nanti suruh ngomongin. Terus kalau sama gimana, ya udah biarin aja sama, sebenarnya bisa beda karena kan ada karakteristik penelitian kuantitatif. Ya karakteristiknya ada berapa, ada Anda dijamin nggak bakalan sempat ngomong, nggak apa-apa, nggak usah sempat karena pada sibuk kerja. Dia mau sama mau overlap no problemo, sebutin aja. Ya ternyata gue sama dia, udah nggak apa-apa. Ya nanti ada konsep yang sama ditanyakan pada orang yang sama.
Kira-kira begitu ya. Lalu di sesi ketiga, saya akan langsung ke ada artikel jurnal saya kasih, Anda mengidentifikasi anatominya proposal. Sebenarnya artikel jurnal tapi sampai proposal. Karena nanti Anda di kuartal keempat Anda langsung bikin proposal, nggak ada mata kuliah bikin proposal. Jadi saya mau taruh di sini, tapi Anda nggak bikin proposal, nggak bikin. Ya ini sebenarnya metode penelitian. Cuman metode penelitian kok dari awal pendahuluan, iya ternyata ya dari judul tuh udah kelihatan itu kuantitatif apa kualitatif. Ya, oke. Ini kayaknya nggak sempat nanya satu-satu nih karena jumlahnya banyak banget ya. Ini keburu-buru karena setelah satu sesi ini, sesi berikutnya Anda mengerjakan di kelas, tapi kelasnya saya matiin. Jadi udah nggak ada kelas. Anda bikin apa? Judul penelitian ini Bu, belum apa-apa udah judul. Udah nggak apa-apa. Bikin judul penelitian yang terserah mau dipakai nanti, mau dipakai apa buat mata kuliah ini. Apa Anda mau neliti apa, bikin judulnya, lalu alasannya. Ya, nanti ini setelah sesi ini habis nih, udah cut, saya nggak sambungin. Bentar, ini baterainya habis. Bentar ya. Bentar, baterainya habis, saya mau sambungin dulu. Ya, oke. Ini nggak tahu nih kepanjangan. Nanti diulang. Nanti saya kasih info-info detail lewat Pak Jo. Ya, jadi sesi berikut saya akan memberikan artikel jurnal kira-kira 5 sampai 6 dibagi dalam kelompok. Ini 45 ya Pak Jo. Kalau kelompok 5 orang berarti 8. Nanti ada 8 artikel jurnal saya kasih. Saya kirim email aja atau enggak nanti lewat WA juga nggak apa-apa. Itu nanti dilihat masing-masing. Oke, saya mau menyampaikan udah ya itu ya teknisnya, apalagi ya. Sementara itu deh ya. Kita mulai 18.30 ya. Udah gitu saya mau sampaikan bahwa yang akan dijelaskan di mata kuliah ini adalah penelitian atau pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ada 4 pertemuan sebelum UTS dan 3 pertemuan sebelum UAS. 4 pertemuan sebelum UTS akan disampaikan tentang atau kita akan diskusi, kita akan membahas tentang penelitian atau pendekatan kuantitatif. Setelah UTS kita akan membahas, mendiskusikan tentang penelitian kualitatif. Ya, kira-kira begitu. Jadi ada 2 sebenarnya menurut Creswell ya dan juga beberapa buku dalam bahasa Indonesia yang dikutip oleh penulis kita. Selain kuantitatif dan kualitatif ada juga yang ketiga apa ya? Kira-kira ya? Mungkin ada yang tahu? Yang paling penting 2 itu. Yang ketiga apa kira-kira? Yang ketiga adalah pendekatan belum tune in. Nanti orang gabung tunggu. Kalau nggak ini saya lagi ngomong kalau kepotong susah. Dulu saya lagi cari. Jadi ini banyak orang coba ini kan saya sendiri ini yang nerima kalau saya lagi ngomong susah kepotong-potong. Lagi dengerin Anda juga susah. Jadi bodo amat yang telat nanti aja kalau saya belum sempat ya diem aja situ. Oke ya. Jadi selain penelitian kuantitatif kualitatif satu lagi apa? Campuran bukan? Campuran, oke. Mix. Ya, mix method, campuran atau kombinasi, yaitu kombinasi apa sama apa? Kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Cuman dari pengalaman saya menjadi pembimbing di Interstudi ya, dan juga ada 2 tempat lain, saya nggak pernah ketemu mahasiswa yang bikin kombinasi. Ya iyalah ngapain 2 kali kerja istilahnya ya, dan juga harus alasannya kuat. Kenapa lo pakai dua pendekatan gitu loh? Ngapain satu aja juga udah bisa bagus. Ini alasannya konyol ya. Tapi harus ada alasan yang jelas. Jadi mix method tuh bisa kuanti dulu baru kuali. Bisa kuali dulu baru kuanti. Kuanti dulu tuh bisa survei dulu lalu ambil berapa orang untuk diwawancara mendalam. Kalau kuali dulu bisa FGD dulu baru survei. Kira-kira begitu ya. Ya ini arahan sementara. Jadi kuantitatif dan kualitatif yang akan disampaikan di kelas ini. Oke, saya belum dapat list yang terbaru sebenarnya Pak Jo, baru dapat kemarin 22. Jadi ada nama yang saya nggak tahu ya.
nanti list siapa yang menyampaikan A, siapa yang menyampaikan B, saya sampaikan kalau sudah terdaftar semua 45 orang. Jadi mungkin mepet ya. Mahasiswa yang kemarin gini, Ibu kalau ngasih jangan harinya dong. Enggak, saya mau ngasih harinya. Jadi kalau saya kasih artikel jurnal, saya kasih di paginya loh. Terserah. Berapa hari? Enggak berapa hari. Anda orang sibuk gak bakalan kebaca. Lagian saya juga belum sempat nyari ya. Kayak nggak apa-apa hari itu juga udah biar seru, nggak apa-apa biar agak belepotan juga emang kenapa ya. Oke ya, satu nasional ya, apa? Izin, Gak dengar ngomongnya, gak dengar. Halo Ibu. Sorry. Ya. Jurnalnya nasional atau internasional Ibu? Sama enggak, nasional aja. Saya pilih nanti berdasarkan judul, mungkin itu bukan yang terbaik, mungkin itu juga kedodoran. Saya cari di Google Scholar dalam bahasa Indonesia. Saya mencari ada pertimbangan dari judul, mungkin dalamnya dia belepotan, nggak apa-apa, justru Anda menanggapi, Anda juga justru komentar, ini kurang nih Bu, gini. Terserah, ya nggak apa-apa. Yang kemarin juga untuk semua mata kuliah saya selalu membeli artikel jurnal untuk ditanggapi metodenya, untuk ditanggapi judulnya, untuk ditanggapi substansinya. Ya, ini mau gabung makanya jangan terlambat dong. Lagi ngomong, ya oke ya. Jadi kira-kira begitu. Nah sekarang saya mau kasih gambaran dulu sedikit ya. Mata kuliah kita tadi metode penelitian ya, metode penelitian komunikasi. Berarti yang diteliti adalah, Songgi belum selesai. Belum selesai. Tadi Anda jurusannya apa nih di S2 ini? Ilmu komunikasi strategi. Bukan ilmu komunikasi strategi, apa? IMC. Marketing Communication. Jadi Anda bukan ilmu komunikasi yang S1 jalankan sekarang. Di S1 juga ada konsentrasi public relation, ada konsentrasi advertising, ada konsentrasi content creator, ada konsentrasi komunikasi bisnis. Anda integrated markom. Jadi sangat diharapkan Anda nanti tesisnya ya markom. Tapi nggak apa-apa ya, di awal nih nanti kalau Anda kasih judul belum markom, udah nggak apa-apa, kasih aja. Karena yang semester lalu juga dia belum pada markom, karena belum dapat materi markom. Begitu udah Agustus suruh masukin proposal, udah markom semua. Di markom nanti ada digital marketing, ada sosial media marketing, nanti ada marketing strategi, jadi bau-baunya marketing. Cuman yang tempelnya sama komunikasi, makanya marketing communication. Nanti penjelasan tentang ini ada mata kuliah di kuartal berikut. Jadi Anda jalanin 4 kuartal. Di kuartal keempat Anda sudah bikin proposal loh ya. Jadi kuartal keempat ada 2 mata kuliah, 3. Yang ketiganya adalah proposal. Begitu udah selesai, Anda langsung tuh nanti September atau Agustus Anda sudah sidang proposal. Ini udah selesai, ada 3 yang ketinggalan. Mungkin ada kesibukan, nggak apa-apa kalau nggak bisa ikut, nggak bisa ikut nggak apa-apa. Ada konsekuensi administrasi. Oke ya, udah ya, itu udah tadi. Tadi yang mau saya sampaikan, Anda nanti minggu depan menyampaikan materi, minggu berikutnya artikel jurnal dari saya. Minggu keempatnya artikel jurnal Anda. Sepertinya harus dibagi kelompok untuk artikel jurnal. Ada 45 berarti 8 ya. 8 kelompoknya Anda mau bikin sendiri? Ya, bikin sendiri ya. Ibu izin, kita sudah ada kelompok kemarin, boleh pakai yang boleh terserah, daripada beda-beda nggak apa-apa, boleh. Kelompoknya Pak ini ya, Pak siapa? Pak Atma. Mr. Atma. Ya, betul. Teori komunikasi. Iya, boleh, udah yang ada. Kenapa? Tapi kemarin itu masih ada mahasiswa baru yang masuk kali ini, jadi belum komplit listnya. Ya udah, Anda komplitin. Tadi kan pertanyaannya, bolehkah pakai kelompok yang sudah ada? Boleh, silahkan. Biar gak usah kerja 2 kali. Nah, yang belum komplit suruh bikin sendiri. Terserah Pak Jo bagaimana. Pak Jo punya pertimbangan apa, silakan. Saya serahin ke kelas deh yang teknis begitu ya. Pokoknya pada harinya kuliah masuk, saya nanya udah ada. Udah siap, yang jawab ada gitu loh. Jadi jangan lo nggak ya, nggak bakalan begitu sih ya. Jadi silakan, kalau tadi boleh kelompoknya yang sudah ada silakan. Ya mau yang baru juga udah silakan, up to you lah ya. Yang ada boleh, mau yang baru boleh, terserah. Pokoknya saya nanti dapat kelompoknya ini, tugas saya adalah mengasih, lalu saya memandu.
Itu aja. Kira-kira gitu Pak Jo ya. Jadi terserah mau baru mau lama, tapi tadi ada yang tanya, udah ada yang lama kan Anda nanti ngomong nih, Anda nanti diskusi dengan kelas ya. Saya nggak tahu udah pada kenal belum? Udah pada kenal belum? Belum kan? Nanti kenalnya nanti kuartal ketiga. Ya sudah kira-kira. Ingin bertanya tadi mengenai sampel tadi, apakah di S2 Magister Ilmu Komunikasi Stephen Studi ini apakah nanti membuat tesis atau artikel jurnal? Sampai saat ini yang saya dapat info adalah Anda membuat tesis artikel jurnal. Tesisnya bentuknya artikel jurnal, jadi bukan tesis yang lengkap. Jadi nanti halamannya waktu nyerahin proposal ya udah bentuknya artikel jurnal. Kolomnya 2, kemudian halamannya juga paling banyak 23, 26. Ada kemarin yang ngasih sampai 50, itu proposal buat tesis. Tapi nggak tahu ya, saya dapat info ada mau balik ke tesis tapi belum. Mau balik ke skripsi bentuknya. Sekarang masih artikel jurnal. Ada info begitu, cuman balikinnya kapan nggak tahu. Ya artikel jurnal ya, makanya nanti saya bawa ke artikel jurnal. Sebenarnya enak juga buat saya kalau tesis gue ngambilnya di mana nih ya. Oke ya, jadi ada rencana itu, tapi Anda mungkin masih kebagian yang artikel jurnal. Kira-kira begitu. Ada lagi sebelum saya sampai materi, saya akan sampai materi cepet ya, merefresh aja. Ada lagi kira-kira secara teknis. Saya mau tanya-tanya nama, tapi aduh gak ada waktu ya. Nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan. Silakan ada yang mau. Nggak ada? Ya, itu Budi Jos ya, BO3DI Jos. Iya Bu. Oh, oke. Itu ya, nama emailnya, tadi nama aslinya Yohanes Budi Bu. Oke, baik ya. Saya belum hafal nih ya. Nanti nggak hafal, pasti lama hafalnya deh. Udah biarin aja. Oke, saya akan refresh ya. Jadi pendekatan dalam ilmu komunikasi itu ada 2, 3 tadi yang kombinasi, tapi yang sering kali kita sampaikan, kita bicarakan ada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif dan kualitatif ini disebut juga sukanya penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Ada yang menyebut juga metode, ada yang menyebut juga paradigma. Lah gimana ini? Ya sudah, habis adanya begitu, nanti paradigma benar nggak sih? Paradigma nanti ada lagi namanya yang lain, yaitu paradigma positivis, interpretif atau konstruktivis, dan kritis. 3 ya, walaupun positivis itu nanti ada post-positivis. Ya, itu paradigma. Nah, kuantitatif, kualitatif ada yang menyebut juga paradigma. Terus kita mau bilang itu salah apa enggak? Balikin aja ke definisi. Kalau menurut definisi kira-kira gimana? Ya, tapi saya prefer, bukan prefer soal saya aja. Jadi dari perjalanan penelitian bahwa ini adalah pendekatan atau penelitian. Ya, nanti yang namanya metode itu adalah jenisnya survei. Lalu nanti jenis penelitiannya, kalau ini karena udah kuantitatif, saya ngomongnya kuantitatif ya. Jenisnya bisa deskriptif, bisa korelasi, bisa eksplanatif. Kira-kira begitu ya. Nanti eksplanatif apa, korelasi apa, Anda yang menyampaikan di sesi depan. Nah, oke. Jadi lalu kalau penelitian di bidang ilmu komunikasi, ini nggak semua dari komunikasi ya? Ya. Udah Bu. Betul Bu, betul. Mampu. Ada dari hukum, ada dari komunikasi, manajemen campur-campur. Campur-campur ya. Oke. Ya Bu, ada dari hukum Bu. Kenapa? Dari hukum Bu. Nggak dengar. Kamu yang jelas. Dari hukum. Komunikasi. Ini masih kuliah komunikasi Bu, S1-nya di semester 4. Siapa Anda? Ya, saya. Kelas karyawan? Iya, betul. Kelas karyawannya K2 juga? Betul. Oke. Ya sudah. Ya, berarti komunikasi. Kalau suatu ilmu kita belajar S1 itu udah dapat lebih banyak, karena S2 tuh udah tinggal nyambungin, dan juga udah comot-comot sama sini, udah nggak ada yang dasar permulaan gimana. Jadi lagi K2 ya Pak, rajin Bapak ya. S1-nya apa? Hukum Ibu. Kebetulan saya juga lagi nulis disertasi Ibu. Saya ngambil. Buset, sekolah mulu ya. Dulu saya sampai umur 50 masih mau. Sekarang udah nggak mau. Iya, satu alma mater sama Ibu S2-nya. Di mana? Di Universitas Indonesia Ibu. Sama saya, Anda? Lulusnya sama saya? Sesudah Ibu. Oh, sudah saya. Terus ngapain sekolah lagi S2 sini? Ya tanggung Bu.
biar hitam gelarnya SIKOM MIKOM. Sama aja kan. MIKOM-nya kan sudah dapat. Ngapain? MSI kan kalau komunikasi ya tetap aja. Kan gelarnya aja beda. Oh, bagus, administrasi publik bagus. Ilmunya banyak ya. Ada satu kemarin juga begitu. Kalau mulu, gue bingung deh ya. Oke ya sudah. Tadi sampai mana? Jadi, nah tadi komunikasi, penelitian komunikasi itu meneliti apa? Yang meneliti bidang ilmu komunikasi, apa yang diteliti di bidang ilmu komunikasi? Kita balik ke definisi komunikasi. Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator, pesan, komunikan, lalu kemudian ada medianya, ada efeknya. Jadi bermain di sekitar situ. Tapi tentunya ada pemfokusan lainnya ya. Jadi apa saja yang bisa diteliti kalau kita balik ke proses komunikasi. Kalau dari komunikator, jadi misalnya penelitian mengenai komunikator, kan elemen komunikasi komunikator. Apa yang diteliti di komunikator? Kredibilitas sumber komunikasi. Dia bisa media massa, bisa orang, bisa tokoh politik, pokoknya kredibilitas sumber. Lalu kemudian isi pesannya bagaimana? Itu bisa framing, bisa kemudian ada pesan persuasif, ada pesan-pesan yang ya tadi saya sebut framing ya kalau di jurnalistik, kira-kira contohnya seperti itu. Terus pesan A bisa efektif atau tidak. Lalu kemudian medianya tuh macam-macam. Sekarang ada media digital, media massa, media sosial, itu juga bidang komunikasi itu kita mainnya bisa di media. Lalu komunikan itu apa? Orang yang menerima pesan. Dia adalah bisa khalayak, bisa orang perorangan, bisa kelompok. Ya, jadi ini berangkat dari proses komunikasi, dari elemennya. Lalu ada efeknya apa? Kalau orang menerima pesan, apakah kognitif, afektif, atau konatif? Lalu kemudian ada penelitian umpan balik bagaimana dia meresponi pesan yang didapat. Kira-kira sepintas begitu ya. Nah, lalu kalau dalam penelitian komunikasi, kalau ada segitiga yang bisa kita pegang, di kuantitatif tentunya ya. Di kuantitatif tuh kalau Anda udah pegang teori, enak banget deh pokoknya nelitinya. Bikin OK-nya udah gampang, tinggal turunin aja teori itu ya. Pegang teorinya harus tepat. Nah, dari teori Anda sebenarnya bisa bertanya-tanya, kemudian menjadi pertanyaan penelitian, lalu Anda observasi. Observasi ini pengertiannya adalah Anda teliti, lalu jadi teori lagi, muter tiga segitiga seperti itu. Jadi nanti nih habis Anda saya minta menuliskan judul. Udah ada judulnya atau nimpe dari mana judulnya terserah, mau ngambil dari ChatGPT terserah, tapi silakan nanti saya komentarin di pertemuan kedua jika mungkin. Tapi kayaknya nggak mungkin karena anaknya banyak banget ya. Anaknya banyak banget. Oleh kemudian tadi kita berbicara tentang paradigma, mata kuliah kita kan paradigma ya. Paradigma metode penelitian. Jadi ada paradigmanya tuh disebutkan 3. Tadi apa aja ya paradigmanya ya? Saya udah sebut tuh tadi. Ya, tadi pendekatan kuantitatif dan kualitatif, lalu paradigma. Nah, apa itu paradigma? Anda sampaikan minggu depan. Ringkas aja, mau pakai satu kata juga boleh. Jadi nggak usah panjang-panjang karena orangnya ada 45. Lalu kemudian pendekatan ya. Metode itu pendekatan bisa juga disebut metode ya, tapi metode itu juga ada yang lainnya juga, ada juga metode terdiri dari yang metode survei, nanti eksperimen dan lain sebagainya. Di kuantitatif nih, ini saya bicara kuantitatif ya. Jadi pendekatan tadi kuantitatif, kualitatif dan gabungan ya. Itu metode ya. Lalu kemudian kalau kita bicara paradigma, kita ngomong tentang ontologis, epistemologis, aksiologis, 3 hal itu ya. Ontologis itu realitas apa ya, epistemologis itu bagaimana. Lalu kemudian aksiologis itu nilai, peran atau aturan-aturan. Nah, ini nanti bisa ada contoh sambil jalan ya. Jadi kalau dari konsep terus dikasihkan ini nanti akan lebih enak kalau nanti ada contohnya.
Ya contohnya misalnya ini deh, nggak enak nggak dicontohin ya. Ontologis media sosial misalnya, media sosial. Lalu epistemologisnya bagaimana? Media sosial, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana penggunaannya. Lalu aksiologis, aturan apa yang perlu kira-kira ya, aturan apa yang perlu dipegang mengenai media sosial. Ini sederhana saja ya. Lalu kemudian ada juga aspek metodologis ya. Metodologis nanti ada proses deduktif dan induktif. Deduktif tuh punya kuantitatif apa kualitatif ya? Deduktif tuh kuanti apa kuali? Ada Kuali, Bu. Deduktif. Kuali. Kuali apa kuanti? Dari yang besar ke kecil kan. Deduktif kuanti apa kuali? Kuali. Yang lain? Kualitatif, Bu. Kuantitatif Kuali, ya. Bu. Ya, ini ada 2 orang bilang kuali ya. Kualitatif, Bu. Ya udah. Kalau di catatan ya, gimana kalau di catatan saya deduktif itu kuantitatif. Ya, Tapi silakan cek karena ada yang meyakini tadi kualitatif. Kalau induktif itu kualitatif. Tadi ada yang sebut besar ke kecil ya, dari yang umum ke khusus, dari yang khusus ke umum. Ya di catatan saya nih, nanti kita cek, silakan Anda cek, kan Anda mau enggak menurut gue ini, silakan Anda cek ya nanti ya. Saya enggak, kalau catatan saya sih deduktif adalah kuantitatif, induktif kualitatif. Kira-kira begitu ya. Lalu ada waktu meneliti ada pertanyaan dari Anda. Tanyanya kenapa? Dari observasi Anda, dari sehari-hari Anda, atau dari teori yang dibaca. Ya. Pokoknya kalau kuantitatif ada teori udah enak jalan nelitinya ya. Oke. Udah ya, paradigma ada 3 ya, positivis, interpretif atau konstruktivisme dan kritis. Di positivis ada disebut juga post-positivis tapi dia masukin di positivisme aja. Jadi 3. Walaupun dia nanti ada penjelasan tersendiri. Nah, kuantitatif itu positivisme atau interpretif? Atau kritis. Pendekatan kuantitatif tuh seringkali positivis, interpretif, atau kritis. Oke ya, nggak apa-apa, nggak bisa dijawab sekarang. Nah, kalau Anda mengkonstruksi pesan, nah itu pesan-pesan misalnya di media massa, memakai analisis kritis, nah itu paradigmanya konstruktivis. Jadi kualitatif tuh seringkali dia interpretif atau konstruktivis. Paradigma kritis juga lebih cenderung di kualitatif. Ya, ini paradigma nih ya. Jadi positivis itu seringkali di kuantitatif ya. Oke, kuantitatif. Ya sudah. Apa itu paradigma positivisme? Nanti Anda sampaikan minggu depan. Nggak usah panjang-panjang nih, saya dari tadi ngomong nggak usah panjang-panjang terus ya, soalnya mahasiswanya banyak. Anda boleh berangkat dari ontologi, epistemologi, metodologi, atau enggak sama sekali. Udah paradigma positif adalah ini, udah jreng, selesai. Ya. Lalu Anda boleh juga berangkat dari ciri-cirinya, nggak usah disebutin semua. Ya. Lalu tadi saya sebut kan ada 3, tapi post-positivisme boleh juga dimasukin. Ya. Itu apa sih kok namanya sama dengan positivisme? Lalu paradigma interpretif ya. Ini ada kesebut fenomenologi, hermeneutika dan interaksionis simbolis. Lalu paradigma kritis. Ini dari Eropa mazhabnya Frankfurt ya. Ini paradigma ya. Lalu pendekatan penelitian tadi itu udah pendekatan penelitian apa ya? Kuantitatif, kualitatif dan Campuran. Tapi kita fokus kedua hal itu ya, keduanya aja kuantitatif dan 4 pertemuan ke depan kita kuantitatif. Ya. Nanti lebih detailnya saya beri list, Anda sampaikan. Oke. Udah. Seorang ingin bergabung nanti dulu. Ya, jadi yang paling gampang kuantitatif itu apa? Kira-kira kalau mau dicirikan, oh dia ada angkanya Bu, ada kekuatan hubungan, ada hitungan statistis, mau ngomong begitu juga boleh. Kualitatif tuh narasi Bu, paparan, nggak ada angka-angka. Tapi kalau mau menguatkan bikin latar belakang, boleh berangkat dari angka ya. Kira-kira begitu ya. Ini yang sepintasan ya. Tapi sebenarnya ada beberapa poin yang sangat akademik, yang sangat serius, yang sangat formal bisa Anda sampaikan. Lalu kemudian
Kalau kuantitatif nih, sebelum Anda turun, kuesionernya harus ajak benar. Jadi jangan sampai dia somplak, bisa kacau penelitiannya nanti selanjutnya. Kalau kualitatif dia bisa bolak-balik. Dia sambil meneliti ada proses nanti yang bisa dirapikan lagi, didalamkan lagi, diulang sedikit, dirapi sedikit ya. Kalau kualitatif ya. Jadi kalau lagi bimbing yang kualitatif ya, lo mau sambil jalan nanya-nanya silakan sana. Kalau kuanti beresin dulu itu kuesioner, udah beres baru turun. Kalau belum beres nggak usah turun, ntar salah di lapangan ya. Ya, sebenarnya sih kalau ada yang bisa dibuang boleh aja dibuang. Lalu soal sampel disebut kalau kualitatif sampelnya kecil. Kuantitatif besar. Ya besarnya sebenarnya minimal sampelnya 30. Kuali emang nggak sampai 30, ada yang sampai 30 kalau diperlukan, tapi kuali dia bisa lebih kecil dari kuanti yang diwawancara. Kalau di kuali itu namanya informan, kalau di kuanti namanya apa ya? Yang kita wawancara kalau di kuantitatif disebut apa? Namanya apa? Responden. Responden ya. Kalau walaupun di buku-buku di literatur barat disebut juga informan, tapi yang sering dipakai di kita nih kalau responden itu kuantitatif, kalau informan itu kualitatif. Walaupun ya di buku-bukunya orang bule sana disebutnya sama informan juga atau partisipan. Udah kita pakai aja yang kita pakai sering-sering di sini ya. Tadi kalau ada orang sebut informan, sebut partisipan, udah biarin aja, itu boleh juga karena literatur bule menyebutnya demikian. Oke, sampel tadi kecil ya. Nanti sampel Anda di kuantitatif mengenal tekniknya. Dari catatan saya yang kemarin maju proposal, kebanyakan ini imbang, kalau yang di sini imbang. Ya, mahasiswa S1 yang kelas proposal itu yang kuantitatif tuh 85%, 90%. Yang kuali itu 95%, yang kuali 5%. Kira-kira kenapa? Oh, kuanti lebih gampang? Ya mungkin ya. Oke ya, kira-kira begitu ya. Jadi ini dari saya sedikit, lalu saya sampaikan sampaikan proposal ya. Proposal aja ya, tahapan penelitian nggak usah. Tahapan penelitian saya sampaikan sistematika ini aja. Sistematika proposal. Nah, ini belum udah dijejelin itu ya. Udah nggak apa-apa ya. Nanti diulang lagi oleh saya. Oke, tahapan penelitian enggak usah lah ya. Sebelum lapangan kan Anda persiapkan dulu proposal. Lalu turun lapang, setelah turun lapang baru Anda analisis data. Tahapan persiapan ngapain nanti sambil Anda persiapkan ya. Nanti aja ya. Lalu kemudian kita sampai ke desain atau proposal penelitian. Terdiri dari apa pertama proposal? Terdiri dari apa? Sistematika proposal atau anatominya proposal? Pertama apa yang mesti disampaikan? Pendahuluan. Ya betul, pendahuluan. Pembabakannya pendahuluan, tinjauan literatur, metode ya. Tapi yang tadi maksud saya tanya adalah judulnya apa? Ya judulnya, tapi pembawakannya benar. Jadi kalau Anda tadi sebut pendahuluan itu udah benar. Tapi tadi saya pengen tahu Anda judulnya apa ya. Ya, jadi kalau judulnya apa itu yang Anda buat malam ini. Malam ini Anda buat, jadi sesi 2 saya bikin nggak ada. Anda bikin sendiri di luar kelas online, lalu dikumpulkan malam ini juga ke alamat email saya jam 23.59. Judul aja, satu judul, judul. Ya, tapi sebelumnya saya memperlihatkan judul-judul yang silahkan Anda kenalin. Ya. Sebelumnya nih ya, masih punya waktu ya. Jadi nanti setelah saya sampaikan ini dikit lagi nih 7:30, Anda di keluar kelas online tapi menyampaikan judul ke saya. Begitu udah selesai, kirim aja langsung ke email saya. 45 buset deh. Mudah-mudahan nggak jebol ya. Oke, nanti minggu depan atau minggu depannya lagi saya komen. Saya komen ya tentang judul Anda. Ya.
Judul saja sama, kenapa Anda mau milih judul itu? Kenapanya terserah, mau ngomong kenapa, mau pribadi, mau subjektif, mau apa silahkan. Misalnya nih, kenapa ini? Karena nggak usah panjang-panjang, sekali lagi nggak usah panjang-panjang. Bikin aja dah, kalau cuma satu kalimat juga boleh. Kenapa? Ya cuma jangan gini, saya suka, ya jangan bilang saya suka doang. Buat saya ini adalah masalah penting karena jadi panjang ya. Oke, nggak apa-apa, terserah Anda deh ya. Anda mau bilang suka mau apa, tapi sukanya kenapa? Karena itu bidang kerja saya, karena itu keahlian saya. Karena apalah terserah Anda nanti kan baru itu kenapa perlu ditanya? Itu bisa menunjukkan kenapa penting Anda meneliti judul Anda. Sebenarnya mau diarahkan kepada apa pentingnya sih lo meneliti judul lo, sebenarnya gitu. Kan menurut Anda penting itu. Saya bikin judul ini menurut saya penting. Nah, itu jawaban dari alasan itu. Kenapa penting ini? Buat apa ini diteliti gitu loh. Ya, ada beberapa analisis, beberapa metode yang menurut saya menjadi tidak penting, tapi nanti aja. Nggak terlalu penting, nanti ya, nggak usah dibahas, nanti panjang. Nanti kalau kita ada waktu. Jadi pendahuluan, tinjauan pustaka atau literatur, dan metode. Jangan lupa daftar pustaka. Jadi setiap baru bikin pendahuluan, masa udah bikin daftar pustaka? Lah iyalah, kan yang meriksa pengen tahu. Lo ambilnya dari mana? Ya, oke. Jadi dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Penting buat saya untuk melihat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi pengen tahu, lo ngapain meneliti itu? Apa permasalahannya? Rumusan masalah itu sama dengan permasalahan atau research question atau pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Kadang-kala salah satunya, kalau enggak tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, salah satunya boleh. Kalau Anda lihat jurnal-jurnal ya. Oke, lihat artikel-artikel jurnal. Lalu tinjauan literatur itu apa sih yang ada di situ? Di judul Anda tuh ada konsep kan? Taruh jelasinnya di tinjauan literatur. Kalau dia punya teori, taruh di teori. Walaupun teori itu bisa aja ditulis di judul, yang kuantitatif tuh seringkali bisa juga enggak. Tapi biasanya kuantitatif bisa ditaruh di judul. Menggunakan pendekatan uses and gratification, berarti itu teorinya. Dan itu harus dijelasin di tinjauan literatur. Metode terdiri dari apa saja yang perlu dijelaskan di bagian metode? Ini mata kuliah kita nih. Oke, saya sampaikan ya. Di bagian metode Anda menyebutkan paradigma. Terus pendekatan. Paradigma tadi salah satu dari yang 3. Lalu pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Kemudian metode survei, eksperimen, ya. Ini masuk dalam penelitian kuantitatif ya. Kemudian jenis penelitian bisa deskriptif, bisa juga eksplanatif, bisa juga korelasi. Lalu di metode ada lagi populasi dan sampel. Lalu kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Itu ya. Nanti kalau di kualitatif ada uji validitas dan uji reliabilitas. Itu semua ada di metode. Metode apa setelah? Ya. Berkaitan dengan daftar pustaka tadi, Ibu, saya mengambil dari buku kan sudah jelas ya. Tapi kalau misalnya dari artikel jurnal, apakah ada yang harus disesuaikan dengan cinta berapa harus fokus? Oke. Di kami nggak pernah ditentuin harus sinta sekian enggak. Di kami nih ya, sampai di kami ini maksudnya interstudi. Jadi harus fokus ini enggak. Tapi ya Anda silakan menilai bahwa penelitian gua harus pakai yang ini. Silakan aja. Tapi di kita nggak dibilang harus sinta ini, harus fokus enggak. Di interstudi ya. Baik itu di S1 maupun di S2 itu kita nggak pernah. Cuman kalau untuk daftar pustaka biasanya nggak ada sebuah teknik yang namanya Mendeley. Mendeley itu udah nggak perlu dibahas lagi ya. Tapi bahwa pertanyaan Anda Scopus atau enggak, Anda kalau menurut Anda itu bagus dengan sinta tertentu, silakan aja tentukan Pak Jo. Ya. Dengan daftar pustaka, karena ini ilmu komunikasi kan memang sebaiknya menggunakan referensi dari sumber ilmu komunikasi. Tapi untuk pendahuluan misalnya kita memulai dari ilmu yang berbeda, misalnya hukum atau manajemen, pendahuluannya apakah it's okay gitu? Ya, tergantung judul Anda. Nanti saya nggak tahu, nggak bisa menjawab judul Anda apa. Kenapa menaruh manajemen, kenapa menaruh hukum? Kalau itu ada di dalam judul, ya silahkan aja kan. Di pendahuluan itu
konsep yang ada di judul tuh masuk di pendahuluan sedikit-sedikit. Nah, baru dia diuraikan lebih detail ada di tinjauan literatur. Jadi kalau boleh apa tidaknya, kembali lagi ke judul, Pak. Ya, baik, paham ya. Terima kasih. Ya, kembali ke judul. Jadi kalau menurut Anda, gue mau jelasin hukum. Lah ngapain jelasin hukum? Orang ada di judul, silakan. Kembali ke judul, Pak. Itu judul tuh kalau di penelitian tuh luar biasa penting. Ya, ya Bu, semuanya penting maksud saya. Makanya kalau di kampus kan ditanya judul, bukan ditanya topik. Topik lo apa? Nggak tanya topik, judul. Ya di situ kan udah mencerminkan topik, tapi nggak tahu topik lo apa. Gue tentang media sosial, iya judulnya apa? Ya kalau belum keluarkan judul udah nggak kebayang oleh si pembimbing dan oleh teman lain juga. Jadi kemudian judulnya ini seperti ini, konstruksi strategi komunikasi pemasaran institusional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawasan eksternal kejaksaan. Jangan lupa dalam judul nggak boleh lebih dari 12 kata. Ini Anda belum hitung ya, cuman kayaknya panjang banget. Ini konstruksi sih sebuah kata yang nanti mesti diperhatikan. Konstruksi itu kesannya ke arah sebuah konstruk tulisan. Apakah itu? Ya udah nanti ya Pak Jo ya. Oke ya. Ya, judul Anda taruh aja nanti kita bahas pas lagi itu. Oke, judulnya jangan lupa. Oke, Anda udah nyebut judul, emang belum tahu jumlahnya berapa. Kalau di interstudi ada batasan tidak boleh lebih dari 12 kata. Tapi kayaknya belum sih. Cuman karena Anda nyebutnya panjang, saya pikir panjang. Ya, kira-kira begitu. Oke. Anda hukum ya, jadi bikinnya kejaksaan. Ya itu kalau Anda tadi mau masukin hukum boleh, ya itu jelas pasti ada itu di pendahuluan orang judulnya ada Kejaksaan Agung. Masa nggak masuk? Tugas saya di S1 Bu, jadi saya kembangkan di S1. Dikembangkan. Oke, saya rasa Juga di situ Pak. ya menurut saya emang yang pernah ada dipublish, diperbarui, diperdalam lagi itu lebih bagus. Jadi mikirnya nggak dalam, tapi sebenarnya dalam juga kan diperbarui, mampus juga mikirnya gitu. Ya, jadi kalau pertanyaan Anda tadi boleh nggak masukin lah judul Anda begitu, tapi jangan lupa Anda dikomunikasi. Betul. Ya, jangan lupa Anda sekarang dikomunikasi. Nanti walaupun di komunikasi dulu ada mata kuliah hukum media massa di zamannya saya. Zaman sekarang udah nggak ada. Dulu zamannya saya ada hukum media massa, sekarang nggak ada. Komunikasi politik, komunikasi Oke. Tapi jangan lupa sekarang Anda ada di Markom. Ya. Nah, mau politik juga bisa di Markomin, silakan. Bisa, nanti ada jalan. Nanti pembimbing Anda yang urus. Ya, di awal ini memang nanti belum ada warna markomnya berdasarkan pengalaman kakak kelas Anda nih. Belum ada. Jadi dia masih kasih judul dari bidang ilmunya. Kemarin ada yang rombongan lalu tuh ada pendeta. Dia kasih judulnya ya dari bidang dia sehari-hari dia. Terus begitu udah proposal udah beda. Karena dia kemudian ada kegiatan lain yang terkait sama pengembangan apalah musik lah, saya nggak tahu. Beliau juga di musik. Jadi di awal-awal memang nanti Anda bikin judul nggak apa-apa, saya terima, orang kan proses itu ya. Oke ya. Jadi ini sebentar lagi habis ya. Jadi ini sepintas saya kasih tentang proposal ini. Ya, nanti yang lainnya sambil jalan waktu kita membahas artikel jurnal. Jadi begitu kita ngomong ini masuk, begitu kita ngomongin saya masuk ya. Misalnya mau policy, mau ngomong teknik analisis dasar, nanti dia masuk gitu ya. Oke, saya memperlihatkan judul, tolong Anda sebutkan itu kan kita kan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ya. Saya mau memperlihatkan 15 judul, tolong Anda gimana nih? Bagikan layar. Oke, bagikan layar. Mana nih? Windows. Terus kemana? Ya, ini. Ya, belum dibuka. Gimana nih share-nya? Wah, bukan ini. Oh, dibuka dulu ya? Dibuka dulu. Oke, sebentar ya. Saya tutup dulu ini. Buka dulu. Sorry, ini suka agak gaptek ya. Saya mau perlihatkan 15 judul. Tunggu. Judul penelitian kuali dan kuanti. Oke.
Kalau ada pertanyaan, boleh nggak kita lihat pakai AI sama chat GPT? Boleh, silakan. Silakan aja. Ya. Oke, dibagikan layar, window, ini, oke, share. Terus gimana? Udah keluar belum? Sudah, Bu. Sudah. Udah ya? Saya, Aman Bu, aman. Kok Anda lihatnya jelas? Saya kok enggak malah ya. Jelas, Bu, jelas. Jelas Bu, Jelas, Bu. Jelas, Oke. Bu. Jelas Sekarang Bu. coba Mari itu turunkan dari dulu, 1 sampai turunkan. 3 yang mana yang judul kuantitatif? 1 sama 2 ya, Bu. Yang mana yang Satu. judul kuantitatif? Satu. Nomor 1, 2, Dua, 3. Bu, Yang mana kuantitatif? kuantitatif 3. Nomor berapa? Kuantitatif nomor berapa? Dua. Dua. Satu. Nomor Satu, 1. Bu. Kuantitatif nomor 1. Satu. Ini saya judul-judul yang Nomor markom ya. 1. Ya, yang ini judul-judul digital marketing, social media marketing, dan marketing communication. Ini udah saya baurin ya. Jadi yang kuantitatif ada yang nomor 1, pengaruh Nomor digital. Ya, Nomor 1, Bu. ya nomor 1 pengaruh digital ad terhadap itu kuantitatif. Yang nomor 2 dan nomor 3 itu kualitatif. Kita lanjutin lagi ya, coba. Ya. 1, 2, 3. Sekarang ke 4, 5, 6, 7, 8. Yang mana yang kuantitatif? Kuanti, Bu. 5. Kuanti. Nomor berapa? 4. 5. 4 ya, 4 bisa. 4, 5 5, ya. 8. Oke, 4, 5, 8. Ya, saya nggak kreatif ya ngasih judul yang pengaruh-pengaruh doang. Padahal ada kuantitatif yang judulnya nggak pakai kata pengaruh, dia cuma 1 variabel. Dan itu agak sulit juga kita bukan menebak ya, kita mengiranya dia kuantitatif apa bukan. Jadi ada ini karena 2 variabel, jadi dia pakai kata pengaruh. Tapi ada yang dia nomor 7 juga bukan kuantitatif. Nomor 7 kualitatif. Ya, kuantitatif. Hubungan antara frekuensi. Ini korelasi. Hubungan antara Ini- frekuensi ya, dan relasi. ini penelitian korelasi yang punya kuantitatif. Yang kuanti yang mana di sini? Yang kuali yang mana di sini? Dari 4, 5, 6, 7, 8. 6, Bu. 6. 6. Nah, Strategi komunikasi dalam membangun ya, nomor 6 ya. 6 kuali. Ya, saya nggak kreatif nih ngasih judulnya semuanya pengaruh ya, terang aja begitu tahu pengaruh. Tapi nggak apa-apa, emang lagi musim jawabnya pengaruh. Ada 1 variabel, cuman kadang-kadang suka diremehin. Kenapa 1 variabel? Padahal kalau dalam juga nggak apa-apa. Ya. Oke, kita lihat lagi. Ini juga 10 pasti dong kuanti ya. Ini di dalamnya saya kasih penjelasan social media engagement apa, lalu konversi itu apa ya. Ibu Nanti sebelum ada lupa alamat emailnya, Bu. kenapa? Alamat emailnya, Bu, untuk kirim Alamat juga. email siapa? Email Ibu. Email Ibu. Oh nanti saya kasih ke Pak Jo biar nggak kalau Oh, baik. sebut susah. Nanti semua dari Pak Jo dia taruh di grup. Ya, Ya. baik Ibu. Baik. Nanti Makasih, saya kasih Bu. ya. Ini 11 12 kuali ya. Iya. Ini public relation tuh apa? Public relation tuh salah satu elemen dari markom. Nanti Anda dapat di markom. Ya, sosial media khusus sosial media marketing nanti ada. Karena Anda di markom nih ya. Nah, ini studi kualitatif sebenarnya di Interstudi jarang menuliskan begini. Ya, sebenarnya nggak usah pakai studi kualitatif, udah peran user generated content aja sudah bisa disebut kualitatif bukan nih? Ada kata mempengaruhi, sebenarnya kata mempengaruhi itu suka siwer ya. Tapi di sini bukan dalam pengertian pengaruh X terhadap Y. Jadi dia tulis studi kualitatif, ada bagusnya juga sih karena ada kata pengaruh. Padahal sih nggak pakai kualitatif juga nggak apa-apa. Ya, jadi ada yang menuliskan studi kualitatif di Interstudi jarang ditulis gini. Kenapa saya bilang Interstudi? Karena pembimbingnya sama pengujinya kayak bukan sepakat. Sepertinya udah orang muternya di situ ya. Efektivitas komunikasi ini apa nih? Kuantitatif apa kuali? 14. Kualitatif. Kuanti. Visual. Wah, kuan apa kuali? Kuali, Bu. Kualitatif, Bu. Efektivitas kuanti. Kuanti. Kuanti.
Efektivitas itu bahasa kuanti ya. Tapi di kuali itu kadang-kadang suka dibikin di pertanyaan penelitian di rumusan masalah bagaimana efektivitas. Kalau saya kemudian mengarahkan ini kan studi evaluasi sebenarnya efektif apa enggak yang kita jalanin. Ada ukurannya nanti. Jadi bisa kuali bisa kuanti enggak sebenarnya? Silakan direnungkan ya. Yang 5 nah, ya, silakan direnungkan ya, nanti kita diskusiin lagi. Studi kualitatif enggak, soalnya kan kadang-kadang ada dua pendapat, saya enggak langsung menjudge ini harus ini. Silakan Anda pikirkan. Ini udah pasti studi kualitatif, wong dia tulis gini. Sebenarnya kalau nggak pakai kata studi kualitatif bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Boleh tambah kata strategi, nggak usah lah, jangan. Adaptasi UMKM terhadap perubahan tren digital. Itu kualitatif ya. Wah, jangan-jangan bisa kuanti, Bu. Iya ya, gimana ya coba adaptasi bisa nggak dibikin dimensi dan indikator? Ada kata terhadap lagi nih. Nah, makanya ini ada pentingnya nih ya, kenapa ditulis studi kualitatif gitu. Di atas juga coba yang pakai studi kualitatif kira-kira bisa dikuantikan nggak? Nanti silakan dipikirkan ya. Jadi di sini yang kuanti adalah pengaruh X terhadap Y atau hubungan X dan Y. Itu yang kuanti. Yang kemudian tidak ada kata pengaruh, tidak ada korelasi, tapi itu yang kemudian membuat kita berpikir juga efektivitas kuanti atau kuali, bisa dua-duanya atau tidak. Ini juga ngapain pakai ditulis studi kualitatif? Kalau udah peran itu kemungkinan dia adalah kuanti. Nah yang ini sih ya, yang adaptasi UMKM terhadap perubahan. Kuanti mas. Nah dia tulis studi kualitatif. Nah ini saya ambil judul-judul yang ada ya. Oke. Kira-kira demikian ya, oke. Ini karena Anda mau bikin judul, tapi Anda bikin aja deh sebebasnya. Ya. Tapi karena ini, terus judulnya apa Bu? Nah judulnya Anda terserah mau kuanti apa kuali, kan Anda mau bikin penelitian apa, nanti bebas. Ya kan kita ada pendekatan kuanti dan kuali, Anda mau bikin judul kuali boleh, mau judul kuanti boleh. Salah satu aja. Kalau tadi Pak Jo tuh kualitatif tuh kalau dari judulnya. Nggak bakalan kuantitatif. Itu kuali ya. Judulnya Pak Jo tuh tadi kuali. Oke. Udah ya. Udah nih. Udah saya tutup ya. Oke, dah. Belum diperingatkan. Oke, sesi kedua biasanya setelah diputus saya kirim link lagi, tapi malam ini Anda bikin judul kirim ke alamat email. Tadi ada yang perlu, cuman kalau saya sebutin susah nih, ntar salah. Rosita Tak, nggak enak, nggak bisa catat. Rosita Tak sambung. Rosita Tak TAG, ROSITA TAG 80. Nanti saya kirim ke Pak Jo sebenarnya. @gmail.com ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Dikirim, nanti saya kirim ke Pak Jo, jadi biar nggak salah kirim nanti. Ya, jam 20, batasnya 23.59. Ya, dan alasan kalau Anda kirim dalam bentuk file lebih bagus, tapi kalau Anda malas aku file-file, ya udah nggak apa-apa, langsung di emailnya. Nanti tinggal saya pindahin. Nanti saya akan mendata ya. Oke, ini ada 20 berapa nih? 37, buset. 36. Berarti ada 10 dong yang nggak masuk Pak Jo. Mana itu yang 10? Oh gitu. Itu ya sudah oke ya. Jadi nanti kita pelan-pelan deh kenalan namanya ya. Jadi mohon maaf kalau saya nggak ingat nama, nggak ingat wajah. Kita bertemu 7 kali, tapi kemungkinan Anda ketemu saya mata kuliah lain. Ya, ketemu saya mata kuliah lain Anda ya. Mata kuliah yang marketing, markom, sosial media marketing ya. Di sini ada yang konten creator nggak? Ada nggak? Blog gitu loh, punya blog nggak? Zaman dulu, zaman sekarang nggak ada. Oke. Punya ini nggak akun YouTube? Bikin? Nggak? Bikin. Bapak bikin Pak Yuari. Apa Pak topiknya Pak? Topiknya Pak tentang apa? Lukisan? Update politik. Update politik. Waduh, ngeri saya ya. Update politik. Anda ngomong seperti penyiar.
Anda ngomong seperti penyiar atau langsung gambar? Tampang Anda saya. nongol nggak? Ya, Tampang Pak. Anda nongol ya sudah. Oke, good. Ya. Update ini ya nanti kalau bikin politik didekatkan dengan Markom karena bisa kan ada pemasaran sosial, kampanye politik bisa di Markomin ya. Kira-kira begitu. Oke ya. Terima kasih, Bu. Saya kasih soalnya lewat Pak Jo dan alamat email sama deadline-nya. Untuk malam ini, minggu depan sepertinya kita harus dua kali, harus 2 sesi. Ya. Oke ya. Kira-kira begitu. Bisa saya tutup? Baik, Bu. Ada yang belum habis, belum ditendang ya, belum, biasanya ada peringatan nih. 4 menit lagi. Nah, oke, ada yang mau ditanya, ada yang mau disampaikan, silakan. Berarti izin Mbak Yuni ya? hanya judul atau sudah ada gambaran seperti yang itu? Enggak, judul aja Pak, judul. Nanti ada saatnya Bapak diminta untuk tulis latar belakang, rumusan masalah nanti. Ini Pak Jo sih udah advance, jadi udah nanya yang ini. Siap-siap. Ya. Jadi nanti Jadi ada judul saatnya sama alasan ya, Bu. diminta rumusan ya. Tenang apa? Judul aja sama sebenarnya alasan itu saya cuma mau lihat menurut lo kenapa penting sih? Itu sebenarnya yang mau ditanya penting apa pentingnya bikin penelitian judul Anda gitu loh. Alasannya tuh di situ. Alasannya mau bersifat pribadi juga nggak apa-apa, tapi nanti tergambar itu apa pentingnya lo bikin itu ya. Itu ada itu siapa tuh di belakang gambar cakep di belakang Pak Johannes tuh siapa? Oh, gambar saya sendiri, Bu. Mana coba lihat. Bukan Pak. Ya sudah, oke ya kalau gitu. Mbak Siva, oke. Kalau gitu selamat malam, sampai ketemu di tanggal 15. Saya sudah memberikan list siapa yang bertugas menyampaikan konsep A, B, C, D. Ya, saya berikan namanya, mau ditukar silakan, mau dirombak silakan. Masa bodoh, pokoknya begitu ngomong sudah ada. Nanti saya tanya, yang saya sebut adalah konsepnya bukan namanya. Konsep ini siapa? Mau nama siapapun terserah. Oke, selamat malam ya. Bapak-bapak, Ibu. Baik, Bu. Selamat malam. Terima malam, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Ya, nanti saya kirim ke Pak ini, Pak Jo. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Saya lama-lama, habis 37 sih. Sampai ketemu ya. Oke. Ya, Ibu. Kabar ya, Bu. Ya, silakan keluar nih, lama banget keluarnya. Kasih. Udah habis. Ini akan tertutup sendiri karena udah habis nih Gmail saya. Oke, iya. Oke, Baik, sampai Bu. Ya, nungguin, Bu. Terima kasih, Bu. Yo. Makasih. Enak keluar dulu. Ibu. Semangat. Semangat.